Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa'ada alladzina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, ada permintaan untuk saya mengisi takziah masih di almarhum Bapak Endang Sanusi. Ini malam ke-7. Marilah pada malam ini kita tetap mendoakan beliau. Semoga Allah almarhum mendapat maghfirah Allah. Semoga keluarga yang ditinggalkan pada sabar untuk melanjutkan upaya hidup dengan hudalil muttaqin, sehingga dengan demikian maka tetap pada pembangunan hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selalu menghindari terjerumus ke dalam kehidupan nar di dunia ini yang otomatis berlanjut di akhirat kelak. Kita selalu memfokuskan permasalahan pada pembangunan hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Sebab itu adalah jannah yang kata surat Ar-Rahman, liman khafa maqama rabbih jannatani, siapa yang takut pada posisi kebijakan pembimbingnya punya 2 jannah, fid dunya dan fil akhirah. Itu untuk as-sabiqun as-sabiqun. Kemudian ashabul yaminnya pada ayat selanjutnya, wa min dunihima, di bawah kedua jannah itu jannatani, juga ada 2 jannah. Untuk ashabul yamin yaitu kelas 2. Kelas pertama as-sabiqun as-sabiqun, kelas 2 ashabul yamin untuk penghuni jannah. Kali ini dalam kaitan pembangunan hasanah fid dunya, kita ambil satu hadis yang berbunyi igtanim khomsan qabla khomsin. Ambillah atau ambillah keuntungan atau segera rebut kesempatan 5 sebelum 5. 5 sebelum 5 itu pertama syababaka qabla haramika, masa muda Anda sebelum masa tua Anda. Sama dengan kalau dengan istilah lain, mumpung muda sebelum tua. Harus segera diambil kesempatan masa muda ini sebelum masa tua, sebab di masa muda masih segala kuat, bangunlah hasanah fid dunya dengan segala kekuatan. Kalau nanti sudah tua, sudah loyo,
sudah kurang tenaga, fisik sudah lemah dan sebagainya. Yang kedua, sehataka qabla sakomika. Sehat Anda sebelum sakit Anda sama dengan sehat sebelum sakit. Harus segera diambil kesempatan di masa sehat sebelum jatuh sakit dalam membangun hasanah fid dunya yang hasilnya nanti akan dibawa pulang ke akhirat. Segala laku perbuatan pamayamal miskola darotin khairan yarah akan melihatnya. Masa sehat sebelum sakit. Yang ketiga, ginaka qabla fakrika. Masa kaya Anda sebelum Anda fakir. Mumpung masih ada sebelum segala tidak ada. Sebab satu saat bisa terjadi oleh satu dan lain hal jatuh fakir. Maka di masa masih punya, segera untuk membiayai hasanah fid dunya, yang dengan demikian akan dibawa pulang ke akhirat. Segala laku perbuatan ya, istilahnya membawa iman. Ingat, al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Tambatan hati, kalau iman hak, tambatan hati dengan Quran, kemudian iqrarun bil lisan, ucapan lisan dengan Quran. Yang ketiga, amalun bil arkan, laku perbuatan juga melakukan laku perbuatan Quran. Ini yang akan dibawa ke akhirat. Sehingga dengan demikian maka di dunia ini banyak jasa. Jasa untuk orang lain. Untuk membangun hasanah fid dunya, untuk kehidupan makmur, untuk kehidupan adil, untuk kehidupan cerdas, untuk kehidupan segala melimpah. Diulang yang pertama, syababaka qabla haramika, mumpung muda sebelum tua. Yang kedua, sihataka qabla sakomika, mumpung sehat sebelum sakit. Yang ketiga, ginaka qabla fakrika, mumpung berada, mumpung kaya sebelum jatuh fakir. Yang keempat, farogoka qabla suglika, masa luang Anda sebelum sibuk. Nanti suatu saat sibuk, maka di waktu luanglah gunakan untuk pembangunan hasanah fid dunya, termasuk ke dalamnya menguasai ilmu. Itu untuk pembangunan hasanah fid dunya. Mengajar, setelah belajar terus mengajar, sebab banyak orang yang belum bisa memahami ayat Quran. Banyak orang yang perlu dibantu mencapai qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam sama dengan bacaan makmum. Artinya bacaan imam tertangkap oleh makmum. Bacaan imam tentu hudalil muttaqin yang dibaca, ayat Quran yang dibaca. Nah, ini ketangkap oleh makmum, sehingga baik imam ataupun makmum berpedomankan ayat Quran dalam hidupnya yang dibaca dalam sholat. Itu yang keempat. Yang kelima, hayataka qabla mautika, mumpung hidup sebelum mati.
mumpung masih hidup sebelum mati. Kalau sudah mati sudah in qata'a amaluhu, sudah laku perbuatannya terputus. Tapi di kala hidup itulah harus giat membangun hasanah di dunia. Saya ulang sekali lagi, iktanim homsan qabla homsin, cepat gunakan 5 waktu ya. Cepat gunakan waktu yang 5 sebelum datang 5. Syababaka qabla haromika, waktu muda sebelum tua. Sihataka qabla sakomika, waktu sehat sebelum sakit. Ginaka qabla fakrika, waktu masih kaya sebelum fakir. Faragoka, waktu masih ada waktu luang. Qabla suglika, sebelum sibuk. Yang kelima, hayataka, waktu masih hidup. Qabla mautika, sebelum mati. Jadi inilah petua Nabi Muhammad yang tentunya harus difokuskan pada pembangunan hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Dengan demikian mulus di dunia ini, mencapai kemakmuran, kesuburan, keadilan, kesejahteraan, keamanan dan sebagainya. Kemudian nanti di akhirat juga semacam itu. Cuman untuk kehidupan di akhirat belum kita bisa lacak hari ini. Seperti apa itu kehidupan di akhirat? Ya, kita tidak bisa melacak. Jangankan kehidupan di akhirat, kehidupan di dunia saja. Kalau sekarang tahun 2021, orang yang hidup hanya sampai 2020 tidak bisa melacak 2021. Yang kecepatan kemajuannya begitu cepat sekali, tidak bisa dikejar. Jadi kita tidak bisa membayangkan yang akan datang nanti seperti apa. Nah, jadi untuk melacak masa depan ini sulit. Seperti apa kemajuan teknologi, seperti apa juga kemajuan transportasi, kemajuan alat komunikasi. Yang jelas sekarang ini sudah jelas lebih maju, yang tidak bisa dilacak oleh orang-orang dahulu. Nah, jadi apalagi kehidupan akhirat, kita tidak bisa melacaknya. Seperti apa itu wujudnya kehidupan di akhirat nanti. Tapi yang penting adalah bagaimana kita berbuat hari ini sesuai dengan hudalil muttaqin yang selalu kita kaji dan kita bikin mudah penanggapannya, memenuhi perintah Nabi, yasiru wala tu'asiru, bikin mudah oleh kalian, jangan kalian bikin sulit. Itulah yang menjadi program pendidikan, sehingga dengan demikian maka memahami Quran diusahakan untuk makin lama makin mudah. Bantu semampunya setiap yang tidak bisa. Kemudian sebagaimana sudah kita anjurkan pada masa yang lalu, kesempatan untuk baca Quran diusahakan sedemikian rupa kebagian porsi, kebagian waktu. Jangan sampai terlalu sibuk yang ujungnya tidak sempat baca Quran.
Jadi nanti terlalu sulit pemahamannya kalau memang Qurannya tidak dibaca. Dan kita akan merasa pandai kalau kita tidak buka Quran. Tetapi kalau kita buka Quran akan terasa ayat ini belum bisa, ayat itu belum paham, ayat yang ini belum hafal. Begitu digunakan dalam sholat ternyata masih mogok dan sebagainya. Nah, jadi saya kira yang paling sulit itu kalau sudah berhadapan dengan ayat Quran. Orang akan takut salah sebab ayat Quran demikian banyak. Dari berbagai eksplorasi yang sudah kita lakukan, sudah merangkak naik penemuan-penemuan istilah-istilah ayat-ayat yang saling berkaitan. Yang pada kali ini kita melanjutkan dari perihal wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, yakni tidaklah kami mengutus Anda Muhammad kecuali bagi manusia seluruhnya. Bagi manusia seluruhnya ini kita awali dari surat Waalaikumsalam. Ayat 75 ya. Yang berbunyi tadi sudah dijelaskan wa naza'na min kulli ummatin syahidan. Kami cabut dari setiap umat seorang pembela. Setelah kami cabut, faqulna hatu burhanakum. Selanjutnya kami menyatakan bahwa kemari argumentasi kalian. Selanjutnya fa'alimu anal haqqu lillah. Selanjutnya mereka mengetahui secara ilmiah bahwa yang objektif ilmiah adalah menurut ajaran Allah. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Serta hilanglah dari mereka apa yang mereka buat-buat. Jadi tingkat pertama mencabut dari setiap umat orang yang terbaik di sana yang diistilahkan pembela. Sebab kamus dari syahidan ini yang zamannya syuhada kita bawa ke kamus yang berlaku secara umum, bahwa orang yang meninggal di medan juang disebutnya syuhada. Itu jamak ya. Kalau satunya syahid, jamaknya syuhada. Jadi ini sangat pantas kalau diterjemah pembela. Mereka meninggal karena membela Al-Quran, karena mereka membela dinul Islam. Jadi kamusnya sama dengan pembela. Cuman wa naza'na min kulli ummatin syahidan itu belum sampai ke membela Al-Quran ketika dicabut. Boleh dikatakan naza'na ini mereka belum tahu masalah. Dicabutlah oleh orang yang memahami Quran. Orang memahami Quran lah yang mencabutnya. Nah, orang yang memahami Quran mencabut. Nah, di sini bukan hanya ilmu yang harus dimiliki, tapi juga harus punya dana, harus punya satu organisasi legal yang kuat sehingga punya kemampuan mencabut pembela dari setiap umat. Nah, di sini kita prihatin karena kita belum mampu melaksanakan itu. Selanjutnya kalau pada faqulna hatu burhanakum, ini Allah yang menyatakan, berarti praktisnya oleh orang-orang yang bismillah. Orang-orang yang bismillah, orang-orang yang sudah menanggapi ilmu lebih dulu,
minta argumentasi kepada orang-orang yang dicabut tadi. Nah, mereka dari setiap umat seorang saja, umat ini banyak, ujungnya jadi berkumpul banyak. Jadi antum hatu burhanaku. Nah, jadi di sini harus punya argumentasi ilmiah yang lebih kuat. Orang yang memanggil ini kepada mereka yang dipanggil, sehingga menghasilkan fa'alimu anal haqqulillah. Tidak mungkin akan terjadi fa'alimu anal haqqulillah, maka mereka mengetahui secara ilmiah bahwa yang objektif ilmiah adalah menurut ajaran Allah bila yang memanggilnya dan yang menjelaskan tidak jelas. Nah, karena penjelasan ilmiah itu di atas segalanya, maka semua akan kalah. Otomatis untuk mengalahkan yang lain harus ada penguasaan ayat-ayat Quran. Nah, setelah itu hilangnya apa yang mereka buat-buat, hilangnya pembengkokan ilmu setelah datang musaddiqon yang dibawa oleh yang memanggil tadi. Tingkat kedua, pada surat Nahl itu dijelaskan wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahidan. Kalau tadi naza'na kami cabut min kulli ummatin syahidan, sekarang nab'atsu min kulli ummatin syahidan. Kami bangkit dari setiap umat seorang pembela. Beda lagi kami cabut dengan kami bangkit. Ketika mencabut, yang dicabut bisa jadi tidak mengerti masalah, mau ada apa, tetapi ketika kami bangkit, mereka sudah mengerti masalah. Jadi yang dicabut tadi sudah pada kembali ke umatnya, sudah mulai mendidik, mengembangkan ilmu di sana, sudah mulai studi. Kemudian pada tingkat kedua kami bangkit, jadi mereka sudah mengerti masalah. Dibangkit, dikumpulkan, summa la yu'danu lil ladzina kafaru. Selanjutnya mereka yang bersikap negatif tidak diberi izin. Jadi berarti yang bersikap negatif sudah mulai ditarik izinnya. Kenapa mulai ditarik izinnya? Sebab yang objektif ilmiah sudah muncul. Kalau kita bawa ke pinta setan, andirni ila yaumi yub'atsun, beri aku kesempatan hingga mereka dibangkit. Nah, pada saat ini, pada saat nab'atsu min kulli ummatin sudah dibangkit. Jadi la yu'danu lil ladzina kafaru, mereka yang bersikap negatif tidak diberi izin. Kemudian lagi wa idaru alladzina dzulamul adab fala yuhaffafu anhum, yaitu apabila orang yang berlaku dulumat telah melihat azab, nah mereka lahum yundurun, tidak diberi kesempatan. Kalau tadi tidak diizinkan, sekarang tidak diberi kesempatan, masih sama ya. Kalau andirni, beri aku kesempatan. Kalau lahum yundurun, mereka tidak diberi kesempatan. Jadi kalau ditasrif, ya kita harus nasrif kan. Andoro yundiru indoron, memberi kesempatan. Kemudian perintahnya andir, larangan latundir. Andoro yundiru indoron andir latundir, itu memberi kesempatan. Kemudian kalau yundiru, kata kerja dua, dipasifkan dari yundoru jadi yundoru, yundiru jadi yundoru,
Jadi kalau yundiru memberi kesempatan, yundoru diberi kesempatan. Walahum yundurun, yaitu mereka tidak diberi kesempatan. Kemudian di sini ada lagi peristiwa yang cukup lucu ya. Apa lucunya? Wa idza ra'alladina asyraku syurakahum. Alladzina asyraku itu orang-orang yang mengikut sertakan. Apa yang diikut sertakan? Syuraka. Tunggalnya syarikun, jamannya syuraka. Syarikun yang jamannya syuraka ini diikut sertakan oleh musyrikun. Sebab musyrikunlah yang tertipu oleh syarikun. Otomatis yang tertipu ini mengangkat syarikun, mengikut sertakan. Yang tahu orang hebat lebih dari dia, tentu mengikut sertakan orang hebat itu. Tetapi sehebat-hebat orang tetap saja di bawah kebijakan Allah. Nah, jadi orang yang hebat tadi yang diangkat oleh musyrikun, yaitu syarikun atau syuraka, maka yang mengangkat yaitu musyrikun sudah melihat syurakahum, yang kita terjemahkan pentolan-pentolan mereka. Orang yang tertipu oleh syuraka telah melihat syurakahum, pentolan-pentolan mereka. Qalu, nah yang tertipu itu menyatakan, Rabbana, wahai pembimbing, pentolan-pentolan mereka. Qalu, nah yang tertipu itu menyatakan, Rabbana, wahai pembimbing kami. Berdialog dengan Allah, Rabbana, wahai pembimbing kami. Haulai syurakauna. Ini adalah pentolan-pentolan kami, alladzina nad'u min dunika, yang kami berharap ilmu kepada mereka, yaitu selain ajaran Anda. Fa'alqau ilaihimul qaula. Nah, inilah yang lucunya ya. Mereka melontarkan ocehan pada suraka itu, pada pentolan itu. Innakum lakadibun. Sesungguhnya kalian benar-benar para pembohong ulung. Nah, jadi dari sini kelihatan sekali bahwa suraka yang tadinya nipu, musyrikun yang tertipu ini sudah bisa nunjuk-nunjuk kepada si penipu. Nah, jadi kenapa mereka bisa nunjuk-nunjuk si penipu? Karena mereka sudah dididik oleh syahidun di umat itu. Syahidun di umat itu sudah bisa mendidik yang lain, mengajari Al-Quran menurut Sunnah Rasul, sehingga dengan demikian semua manusia bisa tercover, bisa terliput oleh yang mengerti Quran. Semua manusia bisa terliput ya, sehingga akan kelihatan nanti mana yang jujur, mana yang penipu, mana yang asli, mana yang palsu ya. Karena itu yang tertipu karena sudah mendapat pendidikan bisa nunjuk-nunjuk kepada penipu, innakum lakadibun, sesungguhnya kalian benar-benar para pembohong ulung. Jadi ini hasil pendidikannya. Maka dari itu bagi kita dalam mengikuti proses ini, proses wa ma arsalnaka illa kafatan linnas,
Nanti masih ada ayat lagi yang menjelaskan tegaknya syahidun dari masing-masing umat sudah tegak di umatnya sendiri, sudah bisa tegak. Kalau tingkat pertama nazakna kami cabut, tingkat kedua nab'atsu kami bangkit dari min kulli umatin. Kalau yang terakhir nanti ya pada TC yang akan datang akan ketemu dengan ayat kami bangkit di, bukan dari, di setiap umat seorang pembela atas mereka dari orang mereka sendiri. Jadi sudah bisa tegak di masing-masing umat. Nah, disinilah nanti bisa dikatakan sudah tingkat internasional. Hudalil mutakin ditanggapi oleh masing-masing umat. Tentunya kalau dakwah itu tetap tidak keluar dari koridor imma syakiran wa imma kafuro. Bisa iman, bisa kufur ya. Bisa syukur, bisa kufur, atau faman syaa falyumin wa man syaa falyakfur. Siapa yang berkehendak iman, imanlah. Siapa yang berkehendak kufur, kufurlah. Jadi yang perlu dibela itu orang yang mau iman. Nah, dibela oleh petugas di setiap umat. Nah, kemudian setelah itu wajibna bika syahidan ala haulai. Kami mendatangkan sunnah Anda sebagai pembela atas orang-orang ini. Nah, jadi berarti disinilah sampainya sunnah Muhammad ke seluruh muka bumi. Syahidan ala haulai. Wa nazzalna alaikal kitab, kami turunkan kitab kepada sunnah Anda, bukan kitab baru turun, tetapi kitab berfungsi, baru berfungsi di setiap umat. Tibyanan likulli syai'in, sebagai penjelasan bagi segala sesuatu, wa hudaw wa rahmata wa busra lil muslimin, sebagai pedoman hidup, sebagai kabar gembira, sebagai kehidupan saling kasih sayang bagi orang-orang yang hidup dengan dinul Islam. Nah, jadi ini prosesnya sampai dengan ke seluruh dunia. Terhadap itu maka kita ingin mengemukakan sekali lagi keprihatinan. Keprihatinan kita belum punya kemampuan untuk tingkat pertama aja. Nazakna kami cabut nih, belum bisa. Apalagi selanjutnya kami bangkit dari setiap umat. Nah, ini masih belum bisa juga. Disinilah keprihatinan kita. Oleh karena itu maka sewajarnya kita menyingsingkan lengan baju, memperkuat dakwah, mendidik generasi penerus sebagai generasi pengganti, yang tua-tua nanti diganti oleh yang muda, dengan segera pendidikan secepat mungkin. Dengan segera juga pendidikan berkomunikasi untuk bisa berkomunikasi antar bangsa. Yang ini tidak bisa dilakukan sendiri, tapi harus dilakukan secara kolaborasi, bekerja sama satu dengan yang lainnya. Seperti halnya dalam satu keluarga, ada suami, ada istri. Suami dengan istri tentu tidak sama tugasnya, kedudukannya tidak sama, tugasnya juga tidak sama. Nanti satu keluarga akan menjadi rapi bila
ada kolaborasi, kerjasama. Nanti lahir anak, begitu anak lucu, tetapi cepat-cepat dewasakan untuk sekian tahun bisa baca Quran, kemudian sholat. Nah, juga nanti akan menjadi kolaborasi juga dalam satu keluarga. Demikian keluarga satu dengan keluarga yang lainnya yang sama-sama menanggapi Quran dan Sunnah Rasul, timbul juga kolaborasi, kerjasama. Dengan kerjasama ini maka akan mempercepat proses wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Jadi disinilah yang perlu kita mengoreksi diri, segala kekurangan-kekurangan, segala kelemahan-kelemahan kita, sebab jalannya ini akan selalu mulus bila setiap orang melakukan introspeksi. Introspeksi mana tidak usah jauh-jauh seperti di dalam tahiyat. Allahumma inni dolamtu nafsi dulman kasiron kabiron la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, inilah introspeksi, mengoreksi diri, akui dulu berbagai kelemahan-kelemahan dengan pernyataan dolamtu nafsi, aku telah mendulumatkan diri, dulman kasiron kabiron, dengan sedulumat-dulumatnya. Jadi akui berbagai kesalahan, akui berbagai kekurangan, supaya dengan demikian mudah diperbaiki. Kita sudah mengeksplor pengkamusan yang berkaitan erat dengan hasanah fid dunya, yaitu ghafara yang berarti aslaha. Dengan ghafara diartikan aslaha, maka ghafar itu melakukan perbaikan. Allah yaghfiru, Allah melakukan perbaikan. Diperbaiki oleh Al-Quran. Hari esok menjadi lebih baik karena sampai malam tadi masih melakukan perbaikan. Lusa akan lebih baik dari esok karena besok selalu melakukan perbaikan. Kemudian terus selanjutnya seperti itu, sehingga dengan demikian makin lama makin baik, tidak makin lama makin rusak, makin lama makin baik, secara cepat terus naik. Seperti itulah masyarakat kalau dilihat dari segi kerja Quran membuat satu kesadaran. Sadar dengan hudan lil muttaqin, pahami hudan lil muttaqin, permudah cara mempelajarinya, lancarkan lisan mereka dengan ayat Quran, dimulai dari sering baca, dimulai dari sering baca Quran, dari kecil dibiasakan. Ya sebenarnya kata-kata itu kan sudah ada ya. Misalkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku melindungi diri dengan ajaran Allah dari setan yang mendapat laknat. Nah, ini sejak kecil sebenarnya diucapkan setiap orang mau baca Quran. Ini kalau ini dipahami, kita nanti akan tahu ayat yang berbicara dakwah ini ada dua, ada dakwah Allah, ada dakwah setan. Dakwah Allah ilal jannah wal maghfirah bi'idnihi, ke arah kehidupan jannah dan perbaikan. Kemudian kalau dakwah setan, innama yad'u hizbahu inna syaitana lakum aduwwun, sesungguhnya setan adalah musuh bagi kalian. Fatahiduhu aduwa, maka perlakukan dia sebagai musuh,
jangan diperlakukan sebagai kawannya, perlakukan sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu, hanyalah dia mendakwahi kelompoknya, liyakunu min ashabis sa'ir, agar mereka menjadi penduduk jahanam. Sa'ir itu nama nar ya, nama neraka, nama nar. Itu sa'ir. Jadi kita satukan saja istilahnya supaya jangan ribet. Istilahkan saja kehidupan jahanam. Nah, jadi ada dua dakwah, maka sejak kecil sudah diucapkan oleh anak kecil, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.